siang teman-teman. Udah jam 12 lebih ya. Sangat terik sekali, sangat panas. Lumayan menguras keringat yang ada di dalam tubuh kita sehingga mengakibatkan dehidrasi ya. Dikarenakan sedang menjalankan sunnah, bukan sunnah, wajib Ramadan, kita berpuasa. Dan di sini saya alhamdulillah masih produktif ya, walaupun kita lagi menjalankan kewajiban berpuasa. Di sini saya melakukan setiap kegiatan-kegiatan. Satu, udah ke bengkel. Dua, bikin konten-konten tentang senapan juga dan lain-lain lah. Sekarang alhamdulillah masih sehat di puasa yang ke berapa ya, 15 apa lebih, pokoknya sekitar segituan. Nah, di sini saya akan membuat konten tentang cara cloning laras ataupun barrel. Croning ya, croning otomatis kan sebenarnya untuk croning itu ya bisa di bagian depan dan bisa di bagian loading di belakang. Tapi utamanya kalau untuk croning bagian depan. Kita perhalus, kita bikin semut lagi, kita bikin titik bidik ataupun titik utama dari laras itu kan ada di bagian depan. Ketika laras mempunyai alur ataupun ya alur lah, kalau saya itu alur nyebutnya ya, alur bagus. Akan tetapi kalau misalkan crowningan depan itu kurang maksimal, biasanya itu ada istilah ngacak. Kalau enggak ya grouping lah. Kadang-kadang kalau menurut saya sih, menurut orang ada yang bilang nitik ataupun grouping. Nggak ada laras yang nitik, kalau menurut saya ada. Cuma kalau untuk di jarak-jarak tertentu dan udah memenuhi persyaratan dari apa yang diinginkan oleh si laras. Misalkan laras cocoknya rekomendasinya memakai mimis A, ya harus pakai mimis A. Kalau misalkan pakai mimis B ya mungkin udah beda lagi ceritanya. Ya makanya di sini saya singkat cerita langsung menuju ke crowning laras bagian depan. Kalau untuk loading itu ada lagi nanti. Ini crowningan depan ya. Ini punya teman saya, upgradean saya juga ya. Sub Tiger udah upgrade laras, ganti popper juga di peringan menggunakan teleskop apa ini, Thomson ya, udah upgrade. Tabung udah P5 bore up, depan udah pakai cincin juga, udah siap pakai lah. Setelan hunting berburu tupai udah enak, udah ringan, sangat ringan. Ini paling berapa kilo ya, udah siap tembak. Ini paling sekitar 3 kiloan, ini ringan banget. Untuk setelan gerak cepat ataupun gercep menembak tupai itu sangat-sangat rekomendasi ya ini ya, kalau untuk lomba ya, untuk lomba menembak tupai maksudnya. Oke, lanjut saja ya, bisa dilihat nih sini. Ini teman-teman nih. Ini laras sebenarnya udah di crowning sama pabrikan. Cuma kalau menurut saya belum maksimal lah, difokuskan bagian ininya. Bagian lubang ininya di total. Ini bagian ini. Nah, ini akan saya crowning. Satu, kita mempersiapkan ini. Kalian beli saja, ini banyak di toko-toko terdekat kalian, di toko material. Di toko-toko elektronik juga biasanya ada. Apa ya namanya ini ya? Kita bisa mendapatkannya dari tuneran ataupun bor, semacam bor-bor yang buat pengrajin ya, ini ada. Terus amplas 1000. Mungkin udah dulu ya. Ini macamnya yang model lancip seperti ini kan ada dua ya. Saya beli dua, yang satu lagi yang model opal. Nih. Ini ada dua, pertama pakai yang ini, kedua pakai yang ini. Begini teman-teman. Lihat. Perlahan kita terus gesek, tapi jangan keras-keras ya. Santai aja. Menggunakan istilahnya perasaan. Kita tuner. Ini manual loh, manual ya, tanpa ada istilah menggunakan mesin bubutan. Kita bisa melakukannya di rumah sendiri ya, tanpa harus ke tukang bubut. Misalkan kalian jauh dari tukang bubut, apalagi kalau untuk yang pedalaman. Kalau saya sih tukang bubut sebenarnya dekat, cuma ya saya istilahnya apa ya saya mau bilang apa sih ya, lupa. Pada intinya kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, memanfaatkan apa yang kita bisa. Mungkin seperti itu ya. Saya kurang cocok jadi presenter, kayaknya kurang bisa ngomong loh. Nggak tahu karena lagi puasa ini. Dijeda aja dulu, jangan di pause. Dijeda. Oke teman-teman, ini barusan udah di tuner sama saya, udah di porting kalau untuk motor itu ya. Lihat. Nih, ini pokoknya harus serata mungkin, sehalus mungkin, dan tidak boleh miring ya.
harus benar-benar kita perkirakan bahwa lingkaran tersebut, lingkaran di bagian depan ini harus benar-benar rata antara alur ke alur. Kalau menurut saya ini udah rata ya. Nih barusan udah saya potong amplas 1000, jangan salah, ini amplas 1000 ya teman-teman, amplas 1000. Lalu lihat, kita gulung, aduh ini jelek loh, saya potong aja. Amplas 1000 kita gulung ya, sekecil mungkin, yang penting bisa masuk ke bagian depan ataupun ke bagian lubang laras. Berarti ukuran maksimal 4 mili ataupun 4,3 mili ataupun 4,4 mili ataupun 4,2 mili ataupun 4 mili. Nah bisa lihat, ini amplas 1000 loh, jangan lebih ya, amplas yang paling halus pokoknya. Nah kita masukkan pelan-pelan nih, utamanya di bagian ujung ya, di bagian ujung laras, utamanya yang di sini, yang diperhalus itu yang di sini. Kita putar dikit-dikit. Nah kita putar berlawanan arah jarum jam. Ini harus benar-benar teliti, harus hati-hati. Kita juga harus benar-benar rajin. Kita juga tidak boleh melakukan hal ini kalau misalkan keadaan kita ataupun mood kita lagi kurang ya, soalnya bisa berakibat fatal. Ini harus benar-benar dilakukan dengan hati yang riang, hati senang, banyak uang dan pacar banyak, biar kita santai pikirannya. Kalau untuk yang jomblo, kalau istilah kata lagi labil, ini mending jangan lah, soalnya ini bahaya. Nanti tidak akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal, ataupun malah yang ada laras yang tadinya ngacak bisa tambah ngacak, yang tadinya jelek bisa tambah jelek. Oke, mungkin cukup sekian. Beginilah cara croning laras tanpa alat bubut. Nah, begitu kawan-kawan. Jangan lupa sholat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.